Seiring berjalannya waktu, rasanya sekarang tuh makin banyak banget yang edit video cuman pakai HP. Biar nggak ketinggalan, di bulan April ini, aku bakal ngepost setiap hari selama 7 hari proses menjadi mobile video editor. Tujuannya tuh buat ngerasain sendiri. Kira-kira dalam waktu 1 minggu, bisa nggak sih kita mempelajari sebuah software editing baru? Dan kalau memang bisa pun, sampai semahir apa? Jadi, di hari pertama, day one, udah ngapain aja? Seperti yang kelihatan lagi dengan intens ngeliatin software yang potensi jadi pilihan. Sejauh ini dua kontender utama yang bikin bingung itu antara DaVinci Resolve atau CapCut. Kayaknya CapCut sih lebih banyak yang pakai ya, tapi Resolve tuh lebih mendekati apa yang biasa aku lihat di FJP. Kayaknya bakal lebih familiar, kecuali sistem notes color gradingnya. Kalau ada yang pernah pakai salah satunya, boleh komen tips atau saran ya. Sejauh ini sih aku lebih condong ke Resolve ya, karena ke lebih miripannya tadi itu. Tapi kita coba lihat nanti. Editing ini bakal dilakuin di iPad mini 6. Jadi sekalian ngetes, iPad yang gak punya chip M1 atau M2 ini bakal kuat dipakai buat ngedit video atau enggak. Video yang diedit juga bukan video yang gimana-gimana ya. Paling video yang pendek dan simple gitu untuk TikTok atau Shorts gitulah. Kira-kira ya hari pertama gitu aja lah, pusing ngulik dan milih software. Jangan lupa follow buat ngikutin kelanjutan hariannya, atau kalau mau coba bareng juga boleh. See you on the next video. Kembali di series 7 hari menjadi mobile video editor, day 2. Setelah perdebatan sangat panjang mendalam yang lama banget, kurang lebih 3 menit lah, akhirnya aku memilih DaVinci Resolve. Karena kayaknya ini beneran memberikan full editing experience tapi secara mobile. Tapi pas kita buka, langsung dapat warning dong. Nggak bakal dapat full experience karena ini bukan iPad yang M1 atau M2. Jadi ternyata nggak jadi dapat full experience, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Terus pas ngeliat interface-nya, ini kecil banget semuanya di layar 8,3 inch ini. Terus pas mau mulai, aku juga langsung bingung, ini mau import media dan lain-lainnya gimana. KO ternyata nggak sampai 5 detik, jadi bahkan belum mulai ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi ternyata mereka ini pakai sistem project dan bin gitu ya, yang bisa di folderin gitu dan kelihatan semua di homepage-nya. Intinya ternyata tuh nggak ribet-ribet banget dan ternyata enak juga malahan sistem kayak gini. Tapi karena iPad ini tuh cuma 64 GB, aku ngeditnya harus dari SSD, yang berarti bakal selalu ada dongle yang muncul di samping keluar kayak gini. Jadi mungkin agak menghilangkan esensi mobilenya sebenarnya ya. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata SSD disambungin ke iPad itu pas mau dicabut tuh nggak perlu ada ijek-ijekan gitu. Jelek. Ya, the more you know lah ya. Tapi selain hambatan-hambatan di awal tadi, yang sebenarnya bukan karena software sendiri, tapi lebih karena ini smartphone, ini dumb user, sisanya sih cukup menyenangkan ya. Kita cuma dikasih 2 page, ini ada cut dan ini color grading, yang cukup lah buat kebutuhan mobile yang rencananya emang buat video yang simple-simple juga kan, bukan yang ribet-ribet gimana. Color gradingnya pun juga beneran dikasih full experience kayak di desktopnya, dan kalau ini kekecilan pun kita selalu bisa pencet full screen supaya bisa lihat di full layar. Overall sejauh ini sih kayaknya ini pilihan software yang tepat ya buat kedepannya. Tapi biar lebih tahu pasti, jangan lupa ikutin lagi di hari berikutnya. Kembali di series 7 hari menjadi mobile video editor, day 3. Di hari pertama, kita udah lihat-lihat software yang berpotensi buat jadi pilihan. Di hari kedua, kita udah menentukan pilihan software DaVinci Resolve. Nah, di hari ini, kita mau latihan pakai si Resolve. Karena kayaknya yang paling bikin pusing itu sistem color gradingnya, akhirnya aku mutusin buat ngulik itu duluan. Dan sejujurnya sampai sekarang juga belum paham-paham banget juga kenapa itu ada banyak banget ya. Ada linear note, ada serial note. Aduh, kayaknya banyak banget pokoknya namanya dah. Dan akhirnya ya aku pakai kayak biasa aja gitu. Misalnya 1 taruh exposure, 2 taruh white balance, 3 taruh correction lab, 4 kasih secondary grading. Dan nggak tahu sebenarnya kayak ini bukan cara yang paling efektif deh, tapi ya udah sementara dipakainya kayak gitu aja. Ini ada timelapse aku ngerjain color gradingnya biar nggak bosan lihat di real time ya kan. Terus sekarang coba kita lihat before dan afternya. Proses barusan itu semuanya dilakuin di DaVinci Resolve yang free versionnya, bukan yang pro ya. Walaupun yang pro itu sangat menggoda ya. Itu aja di day ketiga, sampai ketemu di hari berikutnya. Kembali di series 7 hari menjadi mobile video editor, day 4. Akhirnya sekarang udah resmi setengah jalan dari rencana awal 7 hari menjadi mobile video editor pakai DaVinci Resolve di iPad mini 6. Jadi di video kemarin tuh ada yang komen, kita tuh bisa buka full page DaVinci Resolve di iPad, tapi harus pakai tombol shortcut di keyboard. Jadi hari ini di iPad-nya, kita udah sambungin sama keyboard. Screen record dulu. Jadi tuh kita harus tekan Command Option K. Loh, salah. Gimana? Oh, belum ke connect. Oke, sekarang udah ke connect keyboard sama iPad-nya. Kita tekan Command Option K. Jadi muncul keyboard shortcut-nya, terus show page. Nah, terus masing-masing ini kita bisa kasih shortcut. Oke, jadi secara teori harusnya kita udah bisa buka semuanya, tinggal pencet shortcut-nya. Kita coba. Kita save, close. Mind blown. Astaga, ternyata beneran bisa dibuka semuanya, tinggal pencet shortcut ya. Jadi ini berarti kita bisa punya full experience. Aduh, tapi siapa yang mau fusion ya udah.
Oke, tapi jadi pusing juga ya, agak kebanyakan. Sekarang kita balikin aja ke awal, jadi cuma ada 2. Selain mind blown di tengah perjalanan ini, aku juga mau cerita sedikit gimana rasanya pakai aplikasi ini. Beberapa hal tuh rasanya intuitif banget buat dilakuin di sini. Misalnya kita mau taruh masking ya, kita tinggal pencet sini, taruh sini. Misalnya gitu ya, itu udah kita kasih masking di muka. Nah, kenapa pakai pen ini rasanya lebih intuitif banget loh, tinggal taruh, tarik. Terus lagi di aplikasi ini juga, ini kan udah dipasang di muka, tapi mukanya pasti gerak-gerak dong ya. Di sini kita tinggal pencet auto tracker, suruh dia track. Nah, kalau udah, sekarang kita coba lihat trackannya ya. Lumayan banget dan gampang banget ya kan, tinggal sat pencet langsung otomatis semua. Ya, berarti ini sebenarnya udah poin plus kedua ya, udah beda hal lagi sama yang tadi. Tapi ya intinya itu, beberapa hal tuh malah kayak lebih intuitif gitu loh karena touchscreen yang ini. Tapi ingat, kata kuncinya beberapa, yang berarti nggak semuanya. Karena sebaliknya juga sama, ada beberapa hal yang nggak enak dilakuin kalau tanpa mouse dan keyboard gitu. Bisa jadi karena aplikasi ini tuh didesain untuk bekerja di iPad Pro dengan Magic Keyboard kali ya. Nah, misalkan nih, kita mau geser curve. Nah, ini kita ketekan sedikit, ini udah agak susah kan. Sedangkan kalau kita pakai mouse dan keyboard, kita mau balik ini tinggal tekan tombol option. Dia udah akan balik ke awal. Kalau mau tarik lagi tinggal gini, dan kalau salah ya tinggal pencet option lagi. Jadi hal-hal kayak gitu. Atau bisa jadi ini dumb user, aku yang nggak tahu. Tapi kalau ada yang tahu boleh coba kasih tahu. Yang sekali lagi waktu mau kasih nama di notes. Kalau kita mau ganti note label, tekan lagi. Ini munculin keyboard aja, stepnya panjang banget, belum kasih namanya. Sedangkan kalau kita pakai keyboard ya tinggal ditekan, tinggal ganti, dan sesimpel itu. Ini bukan semua yang ditemuin juga sih, nggak cukup durasinya, tapi ya ini kurang lebihnya aja lah. Tapi kesimpulannya di 4 hari ini, 2 kata yang banyak keluar itu wow, sama waduh. Kira-kira 2 kata itu menjelaskan experience selama 4 hari inilah. OTW bisa ini, OTW bisa gengs. Itu aja di hari keempat ini, sampai ketemu di hari berikutnya. Kembali di series 7 hari menjadi mobile video editor, day 5. Buat yang baru datang, direkomend nonton dari day 1 biar nggak bingung. Tapi intinya kita udah lihat-lihat, udah pilih software, udah latihan color grading, udah mind blown karena keyboard. Hari ini kita mau ngecek sejauh mana kita bisa nge-push si iPad mini 6 ini. Aku udah ngerekam footage dengan berbagai quality tadi. Kamera yang dipakai Sony FX30, codec yang dipakai bakal ditulisin di video. Sekarang kita coba lihat ya. Intinya selama itu masih 2 layer, aku coba dengan berbagai kualitas masih oke. Jadi yang mau ngedit pakai kamera dengan spek serupa atau lebih rendah bakal aman. Dan ketika dua-duanya udah di color grading, ada dikasih efek glow juga ini, di playback pun juga tetap masih aman. Nah, tapi pas sudah mulai coba tumpuk 3 layer itu nih, ini udah mulai ngadat-ngadat. Dan ini crash beberapa kali juga pas coba sambil di screen record, jadi agak susah ngasih liatnya. Soalnya kalau nge-crash tuh screen recordingnya jadi gagal. 3 layer yang ngadat itu sama ya, waktu itu 3 layernya 1080p atau 3 layernya 4K. Nggak tahu, ini karena iPad mini-nya nggak kuat, kurang RAM atau gimana. Kalau yang butuh split screen gitu baru agak sulit ya. Tapi kalau buat bikin konten serupa kayak yang aku bikin sekarang ini, harusnya sih masih aman-aman aja ya. Itu aja di hari kelima ini, sampai ketemu di hari berikutnya. Kembali di series 7 hari menjadi mobile video editor, day 6. Terima kasih banget buat yang udah nonton dari day pertama sampai sekarang. Akhirnya hari ini udah di hari ke-6 ya, kita berusaha jadi mobile video editor pakai DaVinci Resolve di iPad mini 6. Sejujurnya hari ini aku nggak ngulik sebanyak yang aku pengen karena namanya hidup ya, banyak hal lain yang harus dilakuin. Makanya formatnya hari ini agak beda ya, voiceover gitu. Bisa dilihat ini ada backdrop kuning, habis ada shoot di sana, tapi ya harus disempet-sempetin kayak ginian mah ya. Kalau nggak bakal sempet. Jadi hari ini nggak ada hal baru yang mengejutkan ya kayak hari-hari sebelumnya, tapi ya ngasah aja apa yang udah dipelajarin dari kemarin, dipraktekin terus gitu. Walaupun sering banget sih buka Google terus ketik how to ini, how to itu. Ya namanya juga belajar ya. Lagian kan practice makes perfect ya. Ya nggak? Enggak sih, practice makes mendingan aja lah. Soalnya ya aku tim yang percaya kalau perfect itu enemy of progress. Duh, jadi melenceng dari tujuan video. Udah. Kita balik ke topik. Jadi intinya hari ini tuh besok aja deh dikasih tahu di hari ke-7 biar jadi surprise. Itu aja hari ini, see you di hari berikutnya. Kembali di series 7 hari menjadi mobile video editor, day 7. Yang berarti ini hari terakhir di mana kita mencoba menjadi seorang mobile video editor pakai aplikasi DaVinci Resolve di iPad mini 6. Seperti yang disebut di video kemarin, di video hari ini bakal ada surprise. Tapi sebelum itu aku mau jawab dulu, karena banyak banget yang nanya. 2 orang, emang keburu bikin video kayak gini setiap hari? Atau jangan-jangan ini videonya tuh di batch konten, dalam 1 hari dibikin langsung banyak video? Yang kalau beneran dibikinnya kayak gitu kan jadinya nggak bisa ngerespon komen-komen ya sebenarnya, jadi nggak mungkin sebenarnya. Tapi itu tuh ada productivity hack. Kalau ada yang perhatiin di setiap video tuh aku selalu memakai baju yang sama, jarang banget beda gitu. Bukan kaosnya nggak ganti ya, emang warna sama modelnya sama, gini-gini. Ini kaos buat dipakai sehari-hari. Kalau ini baju buat waktu olahraga, warna dan modelnya sama. Nah, itu tuh ngebantu banget ya waktu, karena kita nggak perlu mikir lagi baju ini cocok nggak ya sama yang ini, yang itu cocok nggak ya sama yang ini. Orang tiap hari pakai bajunya sama, productivity hacks. Nah, balik ke surprise-nya. Jadi surprise-nya adalah
Video ke-6 dan video ke-7, yang berarti video kemarin dan hari ini, itu dua-duanya diedit dan di color grade di DaVinci Resolve di iPad mini 6. Ada yang nggak sama nonton dua video ini? Buat kesan dan pesan selama 1 minggu ini ada di video besok ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya aja, jadi bisa dijawab besok. Itu aja video hari ini, sampai ketemu di hari berikutnya. Kembali di series 7 hari menjadi mobile video editor, sesi Q&A. Karena kesan dan pesan selama 1 minggu ini, kalau jadi satu videonya tuh bakal panjang banget, kita bagi dua ya. Jadi beberapa pertanyaan akan dijawab di sini, karena ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dan lumayan mirip-mirip juga. Yang pertama, DaVinci di iPad free nggak sih bang? Free, tapi bisa di-upgrade ke Pro version. Harganya $99, sekitar $1,5 juta kalau nggak salah. DaVinci di iPad harus pakai pen atau keyboard ya? Mungkin maksudnya Apple Pencil ya? Nggak harus, tapi susah banget kalau pakai jari-jari yang gembul-gembul ini, karena buat presisi itu susah banget. Jadi enakan sih pakai keyboard mouse atau seenggaknya pakai pen ya. Kalau video ini sendiri grading di mana? Video 1 sampai 5 itu semuanya di grading di FCP. Video ke-6 dan 7 yang diedit dan di color grading semuanya di DaVinci Resolve di iPad mini 6. Cara download DaVinci-nya gimana? Langsung download aja di App Store. Boleh tahu stand iPad ya? Magnet ya? Karena banyak yang nanyain standnya, kalau ada bakal ditaruh di keranjang. Tapi kalau nggak ada, ini dikasih screenshot. Bang, kalau user iPhone edit pakai DaVinci Resolve susah nggak karena nggak ada S-Lock-nya? Kalau ngeditnya harusnya sama-sama aja ya. Footage-nya dipotong-potong, di color grading terus diekspor. Jadi nggak tahu maksudnya gimana nih kalau susahnya. Lihat previewnya bisa diturunin kualitinya atau default aja. Kayaknya paling project timeline-nya diturunin dulu. Jadi misalnya di editnya project timeline-nya diganti jadi 480p. Pas mau ekspor turunin lagi jadi Full HD terus baru ekspor. Tapi kalau emang ada cara lain, boleh coba dikasih tahu. Keren bang, izin mantau sampai akhir. Terima kasih. DaVinci di iPad 6 bisa edit direct SSD tanpa pindah data kah? Bisa, jadi tinggal langsung colok aja SSD-nya terus edit dari situ. Gue udah nungguin kreditnya, gue kira gaya Marvel gitu ada after credit, agak lama juga lagi. Ya jadi ternyata di video ke-7 belakangnya lupa dipotong, jadi nggak sengaja ngeprank ya, maaf. Tutor bang, tutor apa nih color grading? Tutor biar bisa rekam di kamera HP terus filenya masih raw gitu kak, yang bebas mau di color grading terserah kita. Video segera, adaptasi pastinya butuh waktu ya kak. Iya betul sekali, ngeditnya tuh lama banget di iPad mini 6 ini. Perkiraan ngedit sejam bisa jadi 3-4 jam ternyata, kayak hal yang simple padahal. Tapi wajar lah ya namanya belajar. Video lu kok kayak dreamy effect gitu bang, gimana caranya bang? Agak panjang kalau dijawab kayak gini, nanti segera dibikinin videonya juga ya. Layak nggak sih bang iPad buat gantiin laptop atau PC buat edit di DaVinci Resolve? Nah ini agak panjang jawabannya ini, jadi yang ini bakal dijawab di video besok. Itu aja video hari ini, sampai ketemu di hari berikutnya. Jadi, aku habis ngulik DaVinci Resolve di iPad mini 6 selama 1 minggu. Video ini bakal berisi ringkasan secara singkat apa aja yang aku rasain selama 1 minggu itu. Yang mau tahu perjalanan lengkap ya bisa nonton dari day one. Iya betul, ada video hariannya. Tinggal klik aja playlist yang udah dibikin. Enak kan? Secara singkat, software sendiri tuh mantep banget. Bayangin, kita bisa punya full experience color grading di DaVinci Resolve dengan iPad sekecil ini. iPad mini. Terus kalau pas lagi di rumah dan berasa layarnya kok agak-agak kecilan ya, tinggal sambungin ke external monitor. Bahkan kalau pakai yang Pro version, itu external monitor bisa dijadiin live preview-nya aja. Jadi timeline-nya ditaruh di iPad mini kayak biasanya gitu, tapi kita bisa dapat full size preview di external monitornya itu. Tapi nggak semuanya positif tentunya. Di pengalaman selama 1 minggu ini, ada beberapa hal yang nggak kurang gitu. Misalnya pas ngedit pakai external SSD. Pas ngedit semua tuh lancar-lancar aja. Tapi pas export, entah kenapa tuh suka gagal. Tulisannya kayak offline media files. Jadi external SSD-nya tuh kayak kecabut gitu, nggak kebaca gitu. Padahal selama ngedit biasa-biasa aja. Tapi pas export doang tuh tiba-tiba kayak gitu. Dan SSD yang sama itu dengan kabel yang sama juga pas dipasang ke laptop nggak pernah ada masalah kayak gitu. Jadi itu agak aneh ya. Terus sekarang tuh sebenarnya kan kita bisa ya buka semua page DaVinci Resolve-nya dengan keyboard shortcut gitu. Tapi pas aku pakai sendiri tuh selain di tab cut dan color grading yang emang dari sananya dikasih, entah kenapa tuh suka nge-crash. Ya untungnya sih ini auto save ya, jadi nggak ada yang hilang. Tapi balik lagi, sebenarnya kan ini emang aplikasinya tuh didesain optimize untuk M2 dan semua yang aku lakuin ini ada di iPad mini 6 yang bahkan M1 aja kagak. Ini kayaknya kalau nggak salah tuh chipnya A14 ya kok. Jadi lumayan jauh dari optimasi requirement-nya itu ya. Tapi ternyata bisa-bisa juga dan overall experience-nya cukup menyenangkan lah. Menjawab pertanyaan apakah DaVinci Resolve ini worth it dijadiin full time jadi ngeditnya full di sini doang. Nah, ini ngejawabnya tuh agak sulit. Kalau yang sama sekali belum pernah belajar editing dan mau belajar ngedit dengan serius. Apalagi kalau emang udah punya iPad Pro yang M2 atau M1 deh seenggaknya. Rasanya ini pilihan yang cocok banget sih. Soalnya mungkin di awalnya tuh emang butuh learning curve yang lebih lama ya, lebih panjang daripada kalau pakai aplikasi kayak CapCut atau VN gitu misalnya. Tapi ketika mau pindah ke desktop itu nggak bakal
kagok-kagok lagi karena memang interface dan cara ngeditnya udah mirip banget. Di case ini bahkan cut dan color badge itu emang sama persis. Terus ketika misalnya udah makin serius dan mau upgrade ke yang pro pun, bisa dibilang ini tuh entry ke software profesional yang paling murah ya. Sekitar $95 atau sekitar 1,5 juta. Yang kalau kita bandingin sama software lain misalnya kayak Adobe Premiere, itu kan subscription based, tergantung langganannya pakai paket yang mana. Dan software lain misalnya kayak FJP atau DaVinci Resolve yang desktop versionnya itu sendiri, itu duduknya tuh sekitar $300 lah kurang lebih. Jadi Resolve di iPad ini bisa dibilang bisa jadi alternatif software editing yang lebih murah dibanding pesaing-pesaingnya. Dan inget, ini bisa dipakai secara gratis. Desktop versionnya juga ya. Dan gak upgrade pun rasanya tuh udah dapat 90-95% apa yang bakal dikasih sama software ini sendiri. Jadi bisa dibilang gak upgrade pun gak masalah. Nah, tapi lain cerita nih kalau yang udah punya software pilihannya sendiri di desktop. Misalnya emang udah pakai Adobe Premiere atau udah pakai FJP. Kalau mau jadiin ini pengganti tuh kayak agak gimana gitu ya. Karena gimana pun editing di desktop tuh bakal lebih efisien dan lebih mantep ya. Lebih nyaman gitu daripada di iPad begini. Nah, beda cerita kalau yang di desktopnya rencana mau pakai atau emang udah pakai DaVinci Resolve juga nih. Karena aplikasi ini bisa jadi penunjang yang mantep. Karena kita bisa ngoper-ngoperan project file itu dengan gampang dari iPad ke komputer atau sebaliknya dari komputer ke iPad. Jadi misalnya kita mau mulai di iPad dulu nih, ngekat dan lain-lain. Pas sudah sampai rumah, ya udah kita pindahin project file itu ke komputer dan selesain di komputer. Oke banget kan? Jadi itu sih yang aku rasain selama 1 minggu memakai DaVinci Resolve di iPad mini 6 ini. Kalau ada yang mau ngasih masukan, bisa banget langsung taruh aja di komen ya. Dan kalau ada yang tertarik untuk dengar info yang lebih lengkap dan panjang, bisa langsung cek aja di YouTube, link di bio. Karena akan segera diupload di situ. Itu aja video kali ini, see you di video berikutnya.